warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risayanti Asis dari kelas Ekonomi Syariah 4C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kontrak. Baiklah, langsung saja. Pengertian kontrak. Menurut terjemahan dari Black's Law Dictionary, definisi kontrak adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kontrak melahirkan suatu perikatan antara pihak yang mengikatkan dirinya. Sehingga dari kontrak inilah lahir suatu perikatan di mana para pihak yang mengikatkan diri memiliki kewajibannya masing-masing sesuai yang ditentukan dalam kontrak. Kemudian adapun syarat sahnya kontrak. Banyak orang yang salah mengartikan bahwa kontrak akan dinyatakan sah jika dibuat secara tertulis. Tidak sedikit pula orang yang beranggapan bahwa suatu kontrak dianggap sah apabila ditandatangani di atas materai. Padahal, penentuan sah atau tidaknya kontrak bukan dilihat dari materai maupun bentuknya secara tertulis atau lisan, melainkan dilihat dari terpenuhinya syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, kontrak akan sah jika memenuhi beberapa syarat di bawah ini. Yang pertama, kecakapan para pihak. Kedua, kesepakatan antara para pihak. Yang ketiga, adanya suatu hal atau objek tertentu. Dan yang terakhir, suatu sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum. Adapun asas-asas hukum perikatan, asas dalam berkontrak. Menurut teori dalam ilmu hukum perdata, terdapat 8 asas-asas hukum perikatan yang tercermin dari pasal-pasal yang ada dalam KUH Perdata. Antara lain, yang pertama yaitu asas kebebasan berkontrak. Dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini merupakan asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, dan menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan. Yang kedua, asas konsensualisme. Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata telah menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, asas kekuatan mengikat. Asas ini juga merujuk pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata di mana para pihak akan terikat dengan perjanjian yang telah dibuatnya layaknya undang-undang. Yang keempat yaitu asas itikat baik. Asas ini telah tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa para pihak dapat membuat kontrak maupun saat melaksanakan isi kontrak tersebut harus dilakukan dengan itikat dan niat baik. Yang kelima, asas keseimbangan. Asas ini menerapkan adanya suatu posisi tawar yang sama atau seimbang ketika membuat perjanjian di antara para pihak. Yang keenam, asas kepatutan. Asas ini tercermin dari pasal 1339 KUH Perdata, yakni suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Artinya, kontrak tersebut juga harus memperhatikan kepatutan dan keadilan bagi para pihak. Dan yang ketujuh yaitu asas kepastian hukum. Asas ini merupakan cerminan dari pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa
pihak dalam perjanjian dilarang untuk membatalkan perjanjian secara sepihak. Dan yang terakhir yaitu asas kepribadian. Asas ini menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini tertulis dalam pasal 1315 KUH Perdata dan pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Wan prestasi. Berdasarkan KUH Perdata, ada 4 bentuk wan prestasi, yakni yang pertama yaitu tidak melaksanakan perjanjian atau tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Yang kedua yaitu tidak sempurna dalam melaksanakan kewajibannya. Artinya pihak tersebut melaksanakan kewajiban namun tidak sebagaimana yang dijanjikan. Yang ketiga terlambat dalam melaksanakan kewajibannya. Dan yang keempat yaitu melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian. Selanjutnya yaitu somasi. Dalam hukum perdata, somasi tercermin dari ketentuan pada pasal 1238 KUH Perdata dan pasal 1243 KUH Perdata, di mana dalam pasal 1238 KUH Perdata disebutkan bahwa si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Lebih lanjut, pada pasal 1243 KUH Perdata diatur bahwa tuntutan atas wan prestasi suatu perjanjian dapat dilakukan apabila yang melakukan wan prestasi telah diberikan peringatan bahwa ia telah melalaikan atau tidak melaksanakan kewajibannya, namun tetap melakukan kewajibannya. Peringatan inilah yang lebih dikenal dengan istilah somasi. Perihal berapa jumlah somasi yang harusnya diberikan juga tidak diatur secara tegas, sehingga hal ini tergantung dari pihak yang memberikan somasi. Kemudian bentuk dan isi somasi. Bentuk somasi yang disampaikan kepada pihak yang melakukan wan prestasi tidak diatur secara jelas. Namun, pada umumnya isi dari somasi antara lain mencakup yang pertama hal yang diminta, kewajiban pihak yang melakukan wan prestasi. Yang kedua yaitu dasar hukum permintaan, perjanjian pokok yang mengatur kewajiban para pihak. Dan yang ketiga jangka waktu bagi pihak yang melakukan wan prestasi untuk melakukan kewajibannya. Selanjutnya ganti rugi. Untuk melindungi para pihak dalam perjanjian, ketika salah satu pihak telah melakukan wan prestasi, pihak yang melakukan wan prestasi dapat dimintakan untuk memberikan ganti kerugian terhadap pihak lainnya sebagai akibat dari wan prestasi yang dilakukannya. Dalam hukum kontrak, ada 2 kejadian yang menimbulkan ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wan prestasi dan ganti rugi akibat melawan hukum. Pasal 1243 dan 1252 KUH Perdata telah menyebutkan bahwa prinsip dasar ganti rugi wan prestasi adalah pihak yang lalai wajib mengganti kerugian yang meliputi ongkos, kerugian, dan bunga. Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 1246 KUH Perdata. Ganti kerugian itu terdiri atas 3 unsur, yaitu Jangan lupa yang pertama biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata telah dikeluarkan. Yang kedua rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Dan yang ketiga yaitu bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.